Assalamualaikum, sahabat cerita hikayat. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Idul Fitri atau Lebaran adalah hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal pada penanggalan kalender Hijriyah. Karena penanggalan 1 Syawal didasarkan pada fase bulan, maka Idul Fitri jatuh pada tanggal yang berbeda. Beda setiap tahunnya apabila dilihat dari penanggalan Masehi. Selain itu, cara menentukan permulaan bulan Hijriyah juga bervariasi, sehingga boleh jadi ada sebagian Muslim yang merayakan Idul Fitri pada tanggal Masehi yang berbeda. Sejarah Hari Raya Idul Fitri berkaitan erat dengan dua peristiwa dalam sejarah Islam, yaitu Perang Badar dan Hari Raya Masyarakat Jahiliyah. Perayaan Idul Fitri pertama kali digelar pada tahun kedua Hijriyah, yaitu bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin pada Perang Badar. Usai perang, secara tidak langsung umat muslim merayakan kemenangan dengan penuh rasa syukur dan gembira. Bukan hanya kemenangan dalam perang, tetapi juga kemenangan karena berhasil berpuasa selama 1 bulan di saat itu. Kemudian, ini mulai menjadi tradisi dan ibadah yang dilakukan umat muslim hingga saat ini. Sebelum itu, tepatnya sebelum agama Islam datang, kaum Arab Jahiliyah merayakan 2 hari raya yang sangat meriah. Disebutkan dalam hadis bahwa Idul Fitri yang kini dirayakan setiap tahun tak lepas dari sejarah tradisi masyarakat jahiliyah yang memiliki kebiasaan khusus bermain dalam 2 hari. Kemudian, setelah Rasulullah mendapatkan perintah untuk menyebarkan Islam dan jalan kebenaran yang berasal dari Allah, tradisi tersebut berubah. Dalam hal ini, Rasulullah mengganti hari raya masyarakat jahiliyah dahulu menjadi perintah yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, kaum jahiliyah dalam setiap tahunnya memiliki 2 hari yang digunakan untuk bermain. Ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, Rasulullah bersabda, kalian memiliki 2 hari yang biasa digunakan bermain. Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari itu dengan hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadits Abu Dawud An-Nasai. Sebelumnya, 2 hari tersebut diisi oleh perayaan pesta pora dengan tradisi mabuk-mabukan dan menari. Konon, ini merupakan budaya dari orang Persia kuno. Kemudian, setelah turun kewajiban puasa Ramadan, Rasulullah mengganti perayaan tersebut dengan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha yang diperingati setiap tahun hingga saat ini. Pada tanggal 1 Syawal, mulai berakhirnya puasa pada bulan Ramadan, kemudian merayakan Hari Raya Idul Fitri. Awal pagi hari, selalu dilaksanakan salat Idul Fitri. Disunnahkan melaksanakan salat Id di tanah lapang atau bahkan jalan raya, terutama di kota besar. Sebelum salat Id dilakukan, imam mengingatkan siapa yang belum membayar zakat fitrah, sebab setelah selesai salat Idul Fitri hukumnya sedekah biasa bukan zakat. Adapun salat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkad pada malam sebelum dan sesudah hari raya. Umat muslim disunahkan mengumandangkan takbir. Takbir dikumandangkan setelah bulan Syawal dimulai. Selain menunaikan salat Idul Fitri, kaum muslimin harus membayar zakat fitrah. Tujuan diberikannya zakat fitrah adalah memberi kebahagiaan kepada kaum fakir miskin. Kemudian, khotbah diberikan setelah salat Idul Fitri berlangsung dan dilanjutkan dengan doa. Setelah itu, kaum muslimin di Indonesia memiliki tradisi bermaaf-maafan. Terkadang beberapa orang akan berziarah, mengunjungi kuburan. Di Indonesia sering mengucapkan doa minal aidin wal faizin. Sebenarnya itu adalah tradisi masyarakat Asia Tenggara.
Menurut sebagian besar ulama, ucapan tersebut tidak berdasarkan ucapan Nabi Muhammad. Perkataan ini mulanya berasal dari seorang penyair pada masa Al-Andalus yang bernama Safiyuddin Ahuli, ketika dia membawakan syair yang konteksnya mengisahkan dendam wanita pada hari raya. Adapun ucapan yang disunahkan olehnya adalah Taqabbalallahu minna wa minkum wa ahallahu alai. Semoga Allah menerima amal kami dan kalian, atau Taqabbalallahu minna wa minkum wa ahallahu alaik. Semoga Allah menerima amalan dari kami dan dari kamu sekalian, dan semoga Allah menyempurnakan atasmu. Umat Islam di Indonesia menjadikan hari raya sebagai hari raya utama, momen untuk berkumpul kembali bersama keluarga. Apalagi keluarga yang karena suatu alasan, misalnya pekerjaan atau pernikahan, harus berpisah. Sejak 2 pekan sebelum Idul Fitri, umat Islam di Indonesia mulai sibuk memikirkan perayaan hari raya ini. Yang paling utama adalah mudik atau pulang kampung, sehingga pemerintah pun memfasilitasi dengan memperbaiki jalan-jalan yang dilalui. Idul Fitri di Indonesia diperingati sebagai hari libur nasional yang diperingati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Biasanya, penetapan Idul Fitri ditentukan oleh pemerintah, namun beberapa ormas Islam menetapkannya berbeda. Idul Fitri di Indonesia disebut dengan Lebaran, di mana sebagian besar masyarakat pulang kampung, mudik untuk merayakannya bersama keluarga. Selama perayaan, semua hidangan disajikan. Hidangan yang paling populer di Indonesia adalah ketupat, yang memang sangat akrab di Indonesia dan Malaysia. Bagi anak-anak, biasanya para orang tua memberi THR kepada mereka selama perayaan. Biasanya, masyarakat berkunjung ke rumah-rumah tetangga atau saudaranya untuk bersilaturahmi yang dikenal dengan halal bihalal, memohon maaf kepada mereka. Beberapa pejabat juga mengadakan open house di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Idul Fitri yang dikenal dengan istilah Hari Raya Puasa, Hari Raya Aidil Fitri, atau Hari Raya Fitrah. Masyarakat di Malaysia dan Singapura turut merayakannya bersama masyarakat Muslim di seluruh dunia. Seperti di Indonesia, malam sebelum perayaan selalu mengumandangkan takbir di masjid atau mushola yang mengungkapkan kebesaran dan keesaan Allah. Di perkampungan, biasanya banyak masyarakat yang menghidupkan pelita atau panjut atau obor. Di Indonesia, banyak bank, perkantoran swasta ataupun pemerintahan yang tutup dalam perayaan Idul Fitri. Hingga akhir minggu perayaan, masyarakat di sini biasanya saling mengucapkan Selamat Hari Raya atau Salam Aidil Fitri, dan maaf zahir dan batin sebagai ungkapan permohonan maaf kepada sesama. Di Malaysia juga ada tradisi balik kampung atau mudik. Di Indonesia, di sini juga ada tradisi pemberian uang atau sebutan duit raya atau pesangon. Umat Muslim adalah minoritas di Filipina, sehingga sebagian masyarakat tidak begitu akrab dengan perayaan ini. Namun, perayaan Idul Fitri sudah diatur sebagai hari libur nasional oleh pemerintah dan berlaku sejak 13 November tahun 2002. Di Bangladesh, India, dan Pakistan, malam sebelum Idul Fitri disebut Chandrat atau malam bulan. Orang-orang mengunjungi berbagai mal dan bazar untuk berbelanja dengan keluarga dan anak-anak mereka. Para perempuan, terutama yang muda, seringkali satu sama lain mengecat tangan mereka dengan bahan tradisional henna dan memakai rantai warna-warni. Cara yang paling populer di Asia Selatan selama perayaan Idul Fitri adalah dengan mengucapkan Eid Mubarak kepada yang lain. Anak-anak didorong untuk menyambut orang tua
Di penyambutan ini, mereka juga memperoleh uang yang disebut idi oleh para orang tua. Di pagi Idul Fitri, setelah mandi dan bersih, setiap muslim didorong untuk mendapatkan pakaian baru apabila mereka mengusahakannya. Sebagai alternatif, mereka boleh menggunakan pakaian yang bersih, yang telah dicuci. Anak-anak dan orang tua pergi ke masjid atau lapangan terbuka. Tradisi ini disebut idgah. Salat Id berterima kasih kepada Allah karena diberi kesempatan beribadah di bulan Ramadan dengan penuh arti. Setiap muslim diwajibkan membayar zakat fitrah atau zakat fitri kepada fakir miskin, sehingga mereka dapat turut merayakan kemenangan. Setelah salat, perkumpulan itu dibubarkan, dan setiap muslim saling bertamu dan menyambut satu sama lain, termasuk anggota keluarga, anak-anak, orang tua, teman, dan tetangga mereka. Sebagian muslim juga berziarah ke makam keluarga mereka untuk berdoa bagi keselamatan almarhum. Biasanya anak-anak mengunjungi sanak keluarga dan tetangga yang lebih tua untuk meminta maaf dan mengucapkan salam. Setelah bertemu dengan teman dan sanak keluarga, banyak orang pergi ke pesta-pesta, festival, karnaval, dan perayaan khusus di taman-taman tamasya. Kembang api, mercon, di Bangladesh, India, Pakistan, banyak dilakukan. Bazar, sebagai puncak Idul Fitri. Sebagian muslim juga memanfaatkan perayaan ini untuk mendistribusikan zakat mal, zakat atas kekayaannya kepada orang-orang miskin. Dengan cara ini, umat muslim di Asia Selatan merayakan Idul Fitri dalam suasana yang meriah, sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah dan mengajak keluarga mereka, teman, dan para fakir miskin sebagai rasa kebersamaan. Di Arab Saudi, tepatnya di Riyadh, umat Islam mendekorasi rumah saat Idul Fitri. Semua pagelaran digelar seperti pagelaran teater, pembacaan puisi, parade, dan sebagainya. Soal menu lebaran, umat Islam di sana menyantap daging domba yang dicampur nasi dan sayuran tradisional. Hal ini juga terjadi di Sudan, Suriah, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Di Tiongkok, tepatnya di Xinjiang, perayaan lebaran justru tampak meriah. Kaum pria memakai jas khas dan kopiah putih. Kemudian para wanita memakai baju hangat dan kerudung setengah tertutup. Sesuai sholat Id, pesta makan dan bersilaturahmi pun dilakukan. Lebaran di Iran justru kurang semarak hal ini karena umat muslim di sana mayoritas Syiah. Setelah salat Idul Fitri di masjid atau lapangan, mereka cukup melanjutkannya dengan acara silaturahmi bersama keluarga dan ditutup dengan acara pemberian makanan dari keluarga kaya kepada keluarga yang kurang mampu. Di Eropa, perayaan Idul Fitri tidak dilakukan semarak. Di Inggris misalnya, Idul Fitri tidak diperingati sebagai hari libur nasional. Kaum muslim di Inggris harus mencari informasi tentang Idul Fitri. Biasanya, informasi ini didapat dari Islamic Center terdekat atau dari Majelis Islam. Perayaan Idul Fitri di Inggris dirayakan secara sederhana. Khotbah disampaikan imam masjid setempat, dilanjutkan dengan bersalam-salaman. Biasanya di satu kawasan di mana terdapat banyak kaum muslimin di sana, kantor-kantor, dan beberapa sekolah di kawasan tersebut akan memberikan satu hari libur untuk kaum muslimin. Untuk menentukan hari Idul Fitri sendiri, para ulama dan para ahli agama Islam sering mengadakan hisab dan ruqyat untuk menentukan hari raya Idul Fitri. Di Turki, Idul Fitri biasa dikenal dengan kata Bayram. Biasanya setiap orang akan saling mengucapkan Bayramires Kutlu Olsun Mutlu Baylamlar atau Bayramiris Mubarak Olsun. Pada saat Idul Fitri, masyarakat biasanya menggunakan pakaian terbaik mereka dan saling kunjung-mengunjung.
ke tempat orang-orang yang mereka kasihi seperti keluarga, teman-teman, dan tetangga mereka, serta menziarahi kuburan keluarga mereka. Pada masa itu, orang yang lebih muda akan mencium tangan kanan mereka yang lebih tua dan menempatkannya di dahi mereka selagi mengucapkan salam bairang. Para anak-anak kecil juga biasa mendatangi rumah di sekitar rumahnya untuk mengucapkan salam, di mana mereka biasanya diberikan permen, coklat, permen tradisional seperti baklava dan lokum, atau sejumlah kecil uang. Umat Muslim di Amerika Utara pada umumnya merayakan Idul Fitri dengan cara yang tenang dan khidmat karena penetapan hari raya berdasarkan peninjauan bulan. Seringkali banyak masyarakat tidak sadar bahwa hari berikutnya adalah Hari Raya Idul Fitri. Masyarakat menggunakan metode yang berbeda untuk menentukan penghujung Ramadan dan permulaan Syawal. Orang Amerika Utara yang berada di wilayah timur bisa jadi merayakan Idul Fitri di hari yang berbeda dibanding di wilayah barat. Umumnya, keluarga Muslim di barat akan bangun sangat pagi sekali untuk menyiapkan makanan kecil. Setiap orang didorong untuk berpakaian formal. Dan baru, banyak keluarga yang memakai pakaian tradisional dari negara mereka karena mereka imigran. Selanjutnya, mereka pergi ke majelis untuk salat. Salat itu bisa diadakan di masjid setempat, ruang pertemuan hotel, gelanggang, atau stadion lokal. Setelah salat dan khotbah, para jemaah saling memeluk satu sama lain, saling mengucapkan Selamat Idul Fitri. Muslim di Amerika Utara juga merayakan Idul Fitri dengan cara saling memberi dan menerima hadiah kepada keluarga. Empire State Building di Amerika Serikat memancarkan lampu-lampu berwarna hijau sebagai penghormatan Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 12-14 Oktober tahun 2007. Begitulah sejarah Idul Fitri dan perayaannya di berbagai negara. Terima kasih. Wassalamualaikum.